Salam. Ya, mari kita lanjutkan dengan topik tersesat bagian kedua ya. Lalu Kawerni berkata, oh gitu, wah ya jahat sekali ya ajaran-ajaran sesat itu ya Pak. Saya jawab, iyalah bro, makanya disebut roh jahat. Kenapa ya? Karena memang dari dulunya itu si ular tua atau iblis itu kan jahat bro. Lalu Kawer berkata, oh iya ya, pantas family teman saya yang kena agama atau aliran sesat tuh sulitnya bukan main Pak. Kalau dikasih tahu suruh kembali ke jalan yang benar atau kembali ke Alkitab Pak, ternyata mereka itu udah diikat ya Pak. Saya jawab, iya bro, nah ini ayatnya. Bahkan di dalam ajaran-ajaran sesat atau salah itu ada roh jahatnya bro ya. 1 Timotius 4 ayat 1, demikian firman Allah. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah ya, jelas ya, perhatikan itu ya, roh-roh penyesat itu bro. Artinya di dalam ajaran sesat atau salah itu ada roh jahatnya, namanya roh penyesat gitu loh bro. Jadi bukan cuma ajaran-ajaran begitu saja, ternyata Alkitab memberitahu kita bahwa di dalam ajaran sesat itu ada roh jahatnya. Tahu nggak, paham nggak ini? Lalu Kawerni berkata, oh gitu, ya ternyata dalam ajaran sesat atau salah itu ada roh jahatnya ya Pak. Wah, baru tahu sekarang saya Pak. Saya jawab, oh. Saya dulu juga sebelum tahu firman Allah, ya saya senang sekali berdebat dengan orang yang beragama lain bro, baik dari luar negeri maupun dalam negeri pokoknya ya. Tujuan saya sih ya ingin memberitahu yang benar gitu loh kepada mereka ya, namun yang terjadi biasanya berakhir dengan percuma atau sia-sia ya. Kalau yang diajak debat itu orang Kristen KTP ya, atau orang Kristen aspal ya, maka pasti mereka itu berakhir dengan saling menghina ya, saling maki, saling beradu argumen panas-panas, akhirnya bertengkar itu bro, saya lihat ya. Nah tapi saya tidak seperti mereka kan, karena kan saya kan sudah bertobat. Jadi kalau saya ajak debat, mereka mulai terdesak lalu mulai menghina ya, mulai merendahkan, mulai memaki, mulai memfitnah saya, maka saya balas dengan apa? Memberkati dia, nggak balas dengan makian atau hinaan bro. Karena kan saya tahu musuh saya siapa, bukan manusia termasuk orang itu kan, tapi roh jahat tuh ya kan. Nah jadi saya nggak mau balas makian mereka dengan makian kayak gitu, itu namanya saya ya sama aja ya, orang aspal. Nah jadi setelah saya kasih berkat, lalu saya kasih peringatan agar bertobatlah, nah gitu ya, lalu saya stop, sudah gitu bro. Itu kalau sudah mentok kan. Lalu Kawerni berkata, oh ya sih, kalau orang Kristen KTP-an berdebat kan dia tidak tahu Pak tujuannya dan siapa musuhnya ya Pak. Jadi pasti saling hina, saling maki kayak gitu ya Pak. Saya lihat itu di dunia sosmed itu Pak ya, di Facebook, di WhatsApp ya kayak gitu itu Pak. Mereka saling berdebat, akhirnya mereka saling menghina, saling merendahkan dan seterusnya, malah bertengkar Pak. Ya artinya das buta dintup tawon ya Pak, orang seperti itu Pak ya, sama saja saling mawon ya Pak. Saya jawab, nah itulah. Ya, jadi setelah saya tahu bahwa berdebat atau silat kata itu dosa dalam ajaran sesat itu apa, dan dalam ajaran sesat itu ada roh jahatnya, nah, maka sejak saat itu saya stop berdebat bro. Saya tidak mau lagi berdebat dengan orang-orang macam itu gitu loh. Karena apa ya, percuma, memang itu di dalamnya ada roh jahatnya kok. Kenapa saya kok ngajak debat sama si Piot, nggak ada gunanya toh. Maksudnya si Piot tuh tidak bisa bertobat. Oh dia memang sudah ditentukan untuk mati dihukum pada harinya nanti. Jadi
Jangan pikir setan bisa bertobat, tidak ada. Ayatnya tidak ada setan bisa bertobat, tidak ada. Jadi memang sudah ditentukan untuk dihukum, tinggal menunggu saatnya atau harinya tiba. Artinya percuma aja kita ngajak orang-orang yang di dalamnya ada roh jahatnya itu untuk berdebat supaya mereka bertobat, tidak ada gunanya gitu loh bro, maksudnya paham enggak ya? Lalu Kawar ini berkata, oh gitu ya. Apa bedanya Pak? Ayat apa ada ayatnya Pak kalau berdebat itu atau bersilat kata itu dosa Pak? Ya ada bro. Nah ini baca sendiri ya, 2 Timotius 2 ayat 14 bro. Begini baca ya, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka itu bersilat kata atau berdebat, ya kan? Karena hal itu sama sekali tidak berguna. Nah ini jelas dituliskan sama sekali apa? Tidak berguna, artinya sia-sia ya, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Nah ini jadi sudah sia-sia membuat kacau orang yang mendengar. Orang yang berdebat itu kan saling beradu argumentasi kan, pendapatnya menurut saya gini, menurut ya dan seterusnya. Itu yang mendengar jadi pusing kacau pikirannya ya, yang benar yang mana kayak gitu kan. Nah itu lalu Kawar berkata, oh iya ternyata ada ayatnya ya bahwa berdebat atau bersilat kata itu dilarang ya Pak. Wah baru tahu saya sekarang Pak. Kalau gitu mulai sekarang saya mau stop berdebat dah Pak, daripada masuk neraka cuma gara-gara berdebat yang tidak ada faedahnya. Wah rugi saya Pak. Nah bagus bro, artinya bro itu lembut hatinya. Kenapa? Karena mau mentaati kebenaran atau firman Allah. Lawan katanya adalah orang yang keras hati. Nah, orang yang keras hati itu kan meskipun sudah dikasih tahu kebenaran atau firman Allah ya, tapi ia tetap tidak mau percaya bro. Nah, itu namanya orang yang keras hati kayak gitu itu. Jadi kalau ketemu dengan orang kayak gitu ya sudah, jalannya ya didoakan saja. Buat apa diajak berdebat, malahan salah paham kan ya. Jadi selama ia tidak mau stop berdebat, artinya ya dia melanggar terus firman Allah, ya kan? Oh iya ya Pak, kalau ini berkata, ya Pak saya mau Pak. Jadi kalau orang yang di luar sana itu yang suka berdebat itu berarti hidup dalam dosa terus dong Pak kalau begitu. Iyalah ya, karena kan dia melawan firman Allah di atas terus. Nah artinya selama ia tidak mau stop berdebat, sekali lagi ya artinya ia hidup dalam dosa terus kan bro, karena kan melawan firman Allah terus kan. Dosa itu kan adalah pelanggaran terhadap firman Allah, dikatakan di 1 Yohanes ya. Kalau tiba-tiba mati belum bertobat ya bagaimana nasibnya? Lalu Bagong ya akan neraka Pak. Saya jawab iya bro, jadi paham ya. Lalu kawannya berkata, oh gitu ya paham Pak. Ya saya jawab, karena dalam berdebat itu kan saling beradu argumen atau pendapat bro. Jadi ya masing-masing ya pasti mau menang lah bro, nggak ada orang berdebat mau kalah, itu nggak ada, mesti mau menang ya kan. Akhirnya pasti saling menghina, saling merendahkan, saling memaki, ya bertengkar lah ya pokoknya. Jadi orang yang tidak percaya Yesus itu memang tujuannya mereka berdebat itu hanya untuk menyerang dan menyesatkan orang bro, gitu loh. Nih ayatnya 1 Timotius 6 ayat yang 4 ya, demikian bunyi firman Allah. Ia, nah ini orang yang tidak percaya ya, ia adalah seorang yang berlagak tahu. Dikatakan seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata ya, menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Nah jelas kan? Lalu kawan ini berkata, oh iya ya,
Jadi ternyata mereka yang tidak percaya Yesus itu, baik orang di luar sana atau orang aspal atau asli palsunya, mereka suka berdebat karena tujuannya mau menyesatkan orang ya Pak. Tujuannya itu ya Pak. Saya jawab, iya bro. Lah baca ulang itu ayat di atas itu, benar, pelan-pelan ya, baca pelan-pelan itu sampai paham. Mereka itu cuma sok aja bro, orang semacam itu. Lalu Bagong berkata, sok tahu, sok pintar, kemelinti, padahal gobloknya minta ampun, ya kan Pak? Saya jawab, ya betul bro Bagong ya, karena firman Allah di atas kan sudah memberitahu kita itu bro. Lalu kawannya berkata, kalau tanya jawab boleh enggak Pak? Nah saya jawab, kalau tanya jawab ya gak masalah bro, namanya tanya jawab itu kan orang itu benar-benar tidak tahu lalu dia bertanya, nah lalu saya jawab, kan begitu, itu tanya jawab. Nah setelah dijawab kalau masih belum jelas atau belum paham ya boleh tanya lagi sampai paham, intinya seperti itulah tanya jawab. Tapi kalau berdebat itu bukan tanya jawab bro, karena masing-masing yang berdebat itu kan sudah punya argumen atau pendapat sendiri-sendiri bro. Nah jadi masing-masing mau menang atas pendapatnya itu. Jadi kalau lawannya tidak sama ya dia pasti ngotot dan sebaliknya. Itu berdebat itu seperti itu. Bedanya tahu enggak, paham enggak ini bedanya? Lalu KWR berkata, oh iya paham saya Pak. Ya sekarang kembali ke mimpi Bapak di atas dah. Jadi orang yang tersesat atau salah jalan itu sangat sulit untuk kembali ke jalan yang benar atau kembali ke Alkitab, karena dirinya udah diikat oleh roh jahat dalam ajaran sesat itu ya Pak. Saya jawab, betul bro. Nah itu masing-masing ajaran sesat itu kan pasti punya tali untuk mengikat para pengikutnya, seperti yang sudah saya katakan di atas bro. Ada yang mengajar kalau sampai meninggalkan agama atau alirannya itu maka tidak akan diampuni dosanya. Ada yang mengajar begitu. Lalu ada yang mengajar yang lain ya. Misalnya kalau sampai orang yang meninggalkan agama atau alirannya itu, maka kelak di akhirat tidak akan bisa berkumpul dengan suaminya atau istrinya atau anak-anaknya atau famili mereka dan sebagainya gitu loh bro. Nah itu namanya tali pengikat bro, tahu nggak ini? Sehingga ya para pengikut agama atau aliran sesat itu ya takut toh untuk meninggalkan agama atau alirannya itu bro, karena kan sudah diancam dengan ajarannya itu. Ya, diteror dengan ajarannya itu tadi itu, paham enggak ini? Lalu KWR berkata, oh gitu, ya paham sekarang saya Pak. Wah terima kasih ya Pak untuk penjelasan tentang kondisi orang yang tersesat ya Pak. Tuhan Yesus memberkati Pak. Ya sama-sama bro, Tuhan Yesus memberkati. Amin.